secara umum. Mumpun karena Tuhan sampai sana saja saya tahu. Terima kasih, kita ucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memberikan kita kekuatan, kemampuan sehingga kita dapat hadir bersama-sama untuk beribadah bersama untuk memuji nama Tuhan pada hari ini. Kita ucap syukur kepada Tuhan atas perkara itu. Baiklah, saya sebenarnya minta maaf lah kalau saya punya bahasa tidak menentu, sebab ini pertama kali, kedua, ketiga, keempat kali mungkin sudah saya berada di memberi kesaksian seperti ini. Dan sejujurnya saya belum ada persiapan, tapi saya punya anggota unit memberi dorongan supaya saya berani maju ke depan untuk memberitakan ataupun mengkongsi sedikit tentang kesaksian hidup saya bersama saudara dan saudari yang ada di tempat ini. Baiklah, saya mulakan dengan memperkenalkan nama saya dulu. Nama saya Denny Alan Wilfred, berbangsa Kenyah, dan sekarang telah menjangkau umur 28 tahun. Dan sebelum ini memang kehidupan saya tidak berapa menentu, walaupun saya dilahirkan dari keluarga Kristen. Kedua ibu bapak saya pastor, tetapi kehidupan saya langsung tidak ada seperti mereka. Hidup saya berlawanan dengan kehidupan mereka. Walaupun saya tahu tentang Tuhan Yesus, tahu apa yang mereka perintahkan, tapi hati saya memberontak, sangat memberontak. Jadi kehidupan saya sebelum ini sangat tidak baik. Contohnya saya juga minum begitu dan buat perbuatan tidak baik, serta ada juga makan dada sikit-sikit, dan juga adalah perkara-perkara yang tidak baik lah. Maksud saya di sini adalah kehidupan saya tuh tidak meneladani ataupun apa yang telah saya ketahui melalui kedua ibu bapak saya. Dan kedua, mungkin ini satu disebabkan pada masa itu kehidupan saya hidup di asrama, jadi mendiri. Sebab kedua ibu bapak saya dua melayani di bagian Apotutok sebelum ini, di bagian Kayan, Benan, Ipang, di bagian orang lain lah, bukan di suku sendiri. Jadi saya banyak terikut-ikut mereka ini. Jadi kehidupan saya itu memang satu yang tidak baik lah kalau saya pikirkan kembali. Namun berapa tahun yang lepas saya rasa tertekan di dalam kehidupan, mungkin disebabkan oleh faktor umur semakin mungkin meningkat dan ada tekanan-tekanan hidup, sehingga saya mengambil satu keputusan untuk balik ke kampung. Dan di kampung saya berpikir begini, bila saya berada di kampung nanti saya akan coba untuk hidup seperti orang kampung. Saya mau tanam padi, saya mau pergi jala hidup sendiri, kata saya. Sebenarnya tujuan saya itu adalah untuk mendisiplinkan hidup saya sendiri. Tapi ketika saya pergi 3 tahun saya di kampung, saya buat perkara itu sendiri. Sebab satu, di mindset saya tuh, saya tidak mau bergantung kepada ibu bapak saya. Saya mau sendiri, hidup sendiri begitu. Saya mau merasai perih pahitnya hidup itu. Mungkin ini dapat mengubah hidup saya. Tapi apa yang terjadi, saudara? Bila saya buat perkara itu tanpa pertolongan Tuhan, tanpa mengharapkan Tuhan dalam hidup saya masih lagi melakukan perkara yang tidak baik. Saya masih lagi makan dada, saya lagi minum. Dulu kalau saya minum, saya tidak peduli orang. Kamu tua, kamu muda, saya tidak peduli. Saya lajak saja, itu saya punya dulu. Tapi lama-kelamaan ada di dalam hati saya tuh, mengapa saya begini? Adakah ini satu kutukan, banyak persoalan yang ada di dalam diri saya. Jadi akhirnya saya mungkin bagus saya sampai satu keputusan, keputusan itu dengan membaca firman Tuhan. Yang bagusnya di kampung pada masa itu tidak ada lain. Jadi saya ambil mungkin inilah buang boring lah, saya mau istilah buang boring lah gitu bagi saya pada masa itu. Jadi saya ambil kitab, saya baca untuk buang boring saya. Tapi lama kelamaan saya baca tuh, wah ada perkara-perkara menarik saya dapat di sana. Secara tidak langsung, perlahan-lahan dulu saya seorang perokok yang tegar. Kalau satu hari tidak rokok ataupun berapa jam tidak rokok, mau marah sudah tuh, tidak menentu sudah. Kan? Ada yang rokok di sini? Ya, harap tidak ada kan. Yalah.
Lepas itu lama kelamaan saya sudah dapat menguasai diri saya sendiri, itu menguasai sedikit demi sedikit saya punya kemarahan tuh. Kalau tidak ada rokok pun masih lagi dopat saya kawal, saya tidak marah-marah orang sembarang lah. Jadi lama kelamaan terjadi satu peristiwa di mana ketika saya minum tuh minum tidak makan Pak. Minum kan akhirnya saya mungkin panas dalam badan, saya kencing darah. Jadi di sana saya berpikir, aduh matilah saya ini. Bagaimanapun kita ini kan, rupanya kita nih, hidup kita nih orang cakap berani bagaimanapun. Kalau hadapan dengan mati takut juga kita. Jadi belasan, oh iya, darah sudah kencing, bagaimana sudah ini? Akhirnya saya, bagaimana ya? Saya mau pergi ke dokter, tidak juga mau, tidak apalah, saya cakap, cari Tuhan lah, saya cakap, berpikir begitu. Lama kelamaan saya ambil satu keputusan. Tapi ketika itu ibu bapak saya seringkali berkata begini dengan saya, kamu tidak mau pergi sekolah Alkitab? Balik tanya apa ada orang yang balik. Sudah saya cakap saya tidak mau. Tuh suruh dorong dua itu. Kami ada 3 adik beradik. Saya cakap begitu. Suruh dorong dua lah, pergi dorong dua tuh yang pada main gitar. Dorong dua tuh yang tinggi sekolah. Apa mau suruh saya ini? Saya ini petani saja saya ini. Saya pikir begitu. Saya cakap dorong dua. Tapi dorong dua cakap pergilah kamu. Saya cakap sebab satu dia kami antara kami 3 ini saya yang paling itu kan apa bebengel kayak itu kan. Betinggal. Itulah lama-lama akhirnya saya berapa tahun yang sudah. Jadi saya cakap dengan bapak saya, Pak, saya mau pergi. Betul deh, betul, Pak. Yang lucu pada ketika itu ada satu malam saya mabuk. Saya cakap dengan, tapi di sana hati saya rasa ini kalilah pergi betul, jangan tidak mau cakap saya main saja itu kan selalu begitu. Saya dengar dengan mak saya, mak besok saya mau pergi sekolah Alkitab. Besok sudah berubah pikiran, saya main saja semalam tuh, saya cakap begitu dia. Tapi kali ini saya betul-betul mau pergi, walaupun dalam keadaan mabuk. Saya pergi jumpa mak saya mau pergi, betul nih, betul sudah nih, betul. Pak dia doa, saya sudah ada doa. Besok saya sedar, saya normal sudah pikiran saya. Terus saya bagaimana? Ada juga rasa hati itu mau cakap main saja saya semalam. Tapi itu kali itu saya tidak mesti bertanggung jawab atas perkataan. Itu yang saya pikir, itu yang terngiang di pikiran sama satu. Akhirnya saya pun mengambil keputusan untuk datang ke sekolah dan mereka bertanya, di mana kamu mau pergi? Lama Miri ataupun di sini? Saya mau pergi Bodokaru. Saya pikir di Mes Lawas ini seperti Bodokaru, sebab pikiran sama saya itu saya mau suatu tempat yang hutan begitu Pak. Saya mau hidup sendiri, bukan mendiri, mau disiplin sendirilah. Tapi ketika saya datang di sini, wah rupanya di bandar. Bagi saya kalau diberi perbedaan di antara hidup bandar di kampung, saya rasa di kampung lagi bagi saya selesa lah. Kalau di bandar tekanan dia lain sedikit, harus bekerja di bawah orang untuk mendapat makanan. Tapi kalau di kampung kamu bekerja untuk diri kamu sendiri. Begitulah pendapat saya kalau perbedaan di antara kampung dan bandar. Dan ketika saya datang di sini, masuk ke sekolah sudah belajar tentang firman Tuhan, guru-guru banyak mendorong juga. Namun ketika ada juga suatu ketika saya merasa ada kekecewaan di dalam hati ataupun keraguan-raguan di dalam diri saya. Akhirnya Tuhan bagaimana ini? Tapi Tuhan tuh tidak pernah meninggalkan kita. Dia sentiasa ingin kita maju bersama Dia. Apa yang terjadi saudara ketika saya menghadapi keraguan ini? Dia menyatakan satu mukjizat di mana sebelum itu ibu saya sakit. Jadi ketika saya ada ragu-ragu begitu, kemudian ada satu hari ibu saya call, "Dini, ya, sudah hilang sudah cancer mak," kata dia. Macam mana boleh jadi? Betul nggak? Pergi cek lagi 2 kali, mungkin dokter tuh main cek tuh. Begitu, tapi puji Tuhan, memang dia sudah hilang dari cancer tuh. Di sana saya diberi satu kekuatan baru bahwa apa jalan yang telah saya pilih sekarang ini merupakan memang rencana Tuhan, memang satu panggilan Tuhan bagi saya. Jadi
Saya sangat suka dengan satu lagu yang mengatakan, keputusanku mengikuti Yesus dan aku tidak akan kembali. I have desire to follow Jesus and no turning back. Itu satu saya punya pegangan pada saat inilah. Walau apapun yang terjadi, saya tidak akan kembali lagi kepada kehidupan saya yang lama. Karena bagi saya walaupun nikmat tapi sementara, itu kehidupan yang lama. Tapi apa yang terjadi pada saat ini, puji Tuhan, walaupun ada rintangan di dalam hidup yang saya lalui, ketika saya sudah mengenal Tuhan secara pribadi, pada saat ini saya dapat mengatasi masalah-masalah ini bersama Tuhan. Karena saya percaya Tuhanlah yang telah memampukan saya, yang telah memimpin saya, yang telah membimbing saya. Itulah yang kekuatan yang Tuhan beri kepada saya, dan saya percaya itu. Dan begitulah kesaksian pribadi saya. Sekian, terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati.